Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Irmansyah dari Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini untuk memenuhi tugas hukum perusahaan dari hukum perusahaan kelas D. Saya akan menjelaskan apa sih hukum perusahaan itu. Hukum perusahaan ialah hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan. Jadi semua tentang perusahaan itu baik dari segi-segi manapun akan dijelaskan dalam hukum perusahaan. Dalam UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Jadi, yang pertama ialah perusahaan itu bersifat tetap dan terus-menerus. Lalu, dalam perusahaan itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Sumber-sumber perusahaan ialah KUH Perdata, KUH Dagang, UU PT, UU BUMN, UU Koperasi, dan UU Yayasan. Hukum positif pelaku usaha ialah koperasi, BUMN yang terdiri dari Perum dan Persero, perusahaan swasta yang terdiri dari non-badan hukum dan badan hukum. Lalu mempertimbangkan untuk menentukan bisnis dari Indonesia, yakni yang pertama ialah kemampuan dalam mengolah perusahaan atau sebagainya. Yang kedua, percobaan, dan yang ketiga ialah dari pendidikan. Jenis-jenis bisnis yang ada di Indonesia itu ada 3, yakni properti, kuliner, dan manufaktur. Usaha dagang perseorangan atau skala kecil. Jadi usaha dagang ini seperti orang-orang yang memiliki usaha, dari modalnya itu tidak cukup besar dan usahanya itu diolah sendiri atau individu. Itu adalah usaha dagang yang keuntungannya, kerugiannya itu ditanggung sendiri, karena itu adalah usaha individu. Lalu ada kemitraan sipil. Kemitraan sipil itu persekutuan perdata yang perdata dapat dikatakan asal muasal atau bentuk awal dari badan usaha yang berdasarkan kerjasama dan diatur dalam KUH Perdata KUH Perdata 1618 sampai 1652. Lalu elemen kemitraan sipil terbentuk berdasarkan perjanjian dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan. Tujuannya untuk membagi keuntungan. Tujuannya itu. Seperti yang dalam pasal 1618 tidak mengharuskan adanya persyaratan tertentu untuk mendirikan persekutuan perdata, sehingga perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup persetujuan, kehendak atau kesepakatan. Walaupun dalam praktiknya orang lebih memilih akta notaris. Lalu ada firma. Firma itu dalam pasal 16 menjelaskan
tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur-unsur firma itu yang pertama, persekutuan perdata. Menjalankan perusahaan, adanya nama bersama. Setiap sekutu firma adalah pengurus. Sekutu bertanggung jawab rentang. Dalam Islam, jual perusahaan itu termasuk ya untuk mencari laba atau keuntungan dalam menjalankan hidup. Jadi jika menjalankan perusahaan dalam Islam itu ya harus adil, tidak pilih-pilih, terus ya sesuai syariat Islam ya, dan berpanutan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber-sumber dalam menjalankan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.